pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila. Mengawal hak pilih penyandang disabilitas, Bawaslu gelar sosialisasi. Probolinggo, CB News Indonesia. Bawaslu Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, bertempat di Hall Kantor Bakesbampol Jalan Mawar, Kecamatan Mayangan. Dengan tema terwujudnya pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas, Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Sosialisasi ini memastikan pemilu yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Tema inklusif diangkat agar supaya tidak adanya perbedaan atau pengelompokan bagi pemilih, khususnya penyandang disabilitas. Hadir dalam sosialisasi ini sebagian besar dari kalangan Perdisapro Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Probolinggo, DMI, HWDI, Pertuni, Gerkatin, serta YAMI. Selain itu, Bawaslu Kota Probolinggo juga menghadirkan narasumber ibu ilmiah. Di dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri menjelaskan bahwa tujuan pemilu inklusif ke depan adalah memudahkan para disabilitas dalam melibatkan diri di dalam pemilu 2024. Dalam kegiatan ini kita ingin saling berbagi aspirasi, berdiskusi apa yang terjadi di sini akan menjadi modal bersama dalam melangkah berdampingan menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Peran serta keterlibatan tidak hanya terbatas di pemungutan suara, Bapak Ibu bisa dan punya hak yang sama dalam mengawal pemilu 2024. Penyandang disabilitas berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan. Harapan penyelenggara pemilu baik itu KPU dan Bawaslu, agar penyandang disabilitas nantinya mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya. Selain mendapatkan materi dan pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Bawaslu juga mengajak para tamu undangan untuk melakukan sesi tanya-jawab. Acara tersebut menjadi wadah strategis bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas untuk menghimpun pendapat, saran, dan masukan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya. Sehingga mendorong kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang inklusif. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rangka keaktifan keberpihakan kami terhadap pemilu nanti. Oh gitu ya. Oh. Sementara yang diundang kalau boleh tahu selain dari komunitas jenengan itu dari mana saja? Ada 6 komunitas atau organisasi di acara ini. Di Kota Probolinggo ini ya. Bisa disebutkan kira-kira? Ada Perdisapro, Disabel Motorcycle Indonesia, ada Himpunan Wanita Disabel Indonesia, kemudian ada Pertuni, Persatuan Tunanetra, kemudian ada Gerkatin. Gerkatin itu Pak? Kenapa? Gerakan penyandang tuli. Oh iya. Kemudian ada YAMI. YAMI itu bergerak di anak-anak berkebutuhan khusus. Oke. Harapannya sendiri apa sih dengan adanya kegiatan ini? Harapan kami nanti ke depan supaya penyelenggara pemilu bisa memperhatikan kita, Pak. Semua akses. Ya, di satu sisi kaum difabel ya. Ya. Bagaimanapun juga mempunyai hak yang sama. Ya, oh gitu. Terima kasih. Dengan siapa? Dengan Gofur. Selaku anggota. Oke. Terima kasih Mas. Untuk yang tahun 2022 ini pelaksanaan pendataan ke yayasan. Kemarin juga yayasan sampai tanya, Pak, saya kan yayasan, kok diundang ke acaranya ormas? Nah, ini banyak mereka tidak tahu kan, gitu ya. Ormas itu ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Ormas yang berbadan hukum itu bentuknya yayasan dan perkumpulan. Ya, terus ormas yang tidak berbadan hukum itu ada komunitas, ada LSM dan sebagainya, gitu ya. Bahkan ada LSM pun yang berbadan hukum, gitu kan. Nah, makanya kita undang sini baru mereka ngerti gitu. 2021 data di kita sebenarnya ada 192. Tapi setelah kita pendataan ulang dan yang cek lapangan yang sudah melaporkan keberadaannya itu, dan lengkap itu ada 64 ormas. Hampir separuh ya? Tidak sampai separuh ya Pak? Sudah sampai separuh? Ya, banyak yang sudah tidak aktif gitu kan ya. Terus tahun 2022 ini data yayasan yang kita peroleh dari Kemenak sama dari Dinas Pendidikan ada 156. Tapi yang sampai sekarang sampai akhir Agustus kemarin
Nah itu yang sudah melaporkan keberadaannya 90. Alhamdulillah banyak. Ya, lebih naik lagi ya. Terima Oke, kasih, Pak. nggih, sebentar. Dengan siapa Pak? Dengan siapa Pak? Dengan Abdi, Selaku? ya selaku Kepala Bidang Poldagri dan Ormas Bages Bangpol. Oke. Untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti. Ayo awasi, jujur, adil, mandiri, Pak Ketua, mungkin bisa disampaikan Pak kegiatan pagi ini terkait apa ya ini sosialisasi dengan kaum difabel ya. Ini gimana ini maksudnya Pak? Ini kita ambil tema terwujudnya pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas. Dalam arti kata inklusif itu kan mengajak itu ikut serta. Di sini lebih spesifik ke kaum komunitas disabilitas. Keikutsertaan ya. Keikutsertaannya baik itu menyalurkan aspirasi hak pilihnya maupun ikut mengawal berpartisipasi dalam pengawasan setiap proses penyelenggaraan pemilu tahapan pemilu di 2024. Oh gitu ya. Mungkin ada syarat-syarat khusus Pak dengan keikutsertaan bagi teman-teman yang difabel ini Pak. Kalau syarat-syarat khusus misalnya dalam rekrutmen Panwascam Badan Ad Hoc Bawaslu itu yang terpenting adalah minimal berusia 25 tahun ya. Beda dengan KPU yang 17 tahun. Iya. Ijazah SMA mungkin. Ijazah SMA. Oh gitu. Oh iya. Terakhir Pak, harapannya sendiri apa Pak dengan melibatkan kaum difabel di pemilu yang akan datang ini Pak? Harapannya semakin banyak partisipasi masyarakat selain dari OKP, Ormas dan lembaga pemerintahan yang lain dengan ikut sertanya komunitas disabilitas di Kota Probolinggo itu akan menambah selain jumlah pengawas. Jadi semakin bisa meminimalisir nanti potensi-potensi pelanggaran yang ada di proses tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Karena semakin banyak yang mengawasi, semakin sempit kesempatan bagi peserta pemilu untuk melakukan kecurangan. Iya. Oke, mantap ini. Dengan siapa Pak? Dengan Azam Fikri, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo. tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju.